Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut untuk pembahasan terkait dengan piutang. Saat ini kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana pengakuan awal terkait dengan piutang tersebut. Jadi untuk piutang itu diakui dalam laporan posisi keuangan dalam neraca ya, jika suatu entitas itu menjadi bagian dalam kontrak piutang. Maka dalam transaksi penjualan atau pendapatan untuk pengakuan piutang itu juga diakui sebagai pengakuan pendapatan. Jadi ketika suatu entitas itu sudah mengakui pendapatannya, maka entitas itu juga akan mengakui piutang. Maka dalam transaksi piutang yang dikaitkan dengan pemberian pinjaman, piutang itu akan diakui sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak pinjaman. Sebagaimana yang tertera dalam PSAK 55. Piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Jadi yang disebut dengan nilai wajar itu merupakan harga perolehan atau disebut dengan nilai pertukaran antara kedua belah pihak yang terjadi pada tanggal transaksinya. Jadi untuk nilai pertukaran ini dipengaruhi oleh besarnya keterkaitan hubungan relasi. Kenapa? Karena piutang dari pihak berelasi perlu diungkapkan secara khusus. Jadi, pada saat perolehan, entitas itu harusnya mengukur piutang sebesar nilai kini dari kas yang diterima di masa yang akan datang. Jadi, untuk piutang tersebut, jika tidak berbunga, maka akan dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar pada saat pendapatan diterima. Akibatnya, untuk piutang tadi, tidak dicatat sebesar nilai fakturnya, nilai invoice-nya, tetapi ada diskon yang diperhitungkan. Jadi untuk diskon ini akan diamortisasi sampai dengan piutang tersebut dilunasi. Untuk yang kedua ada yang namanya biaya transaksi. Jadi untuk biaya transaksi ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk memperoleh piutang. Kalau piutangnya itu diakibatkan karena adanya penjualan, maka biaya transaksi untuk perolehan piutang itu tidak ada. Jadi dalam piutang dagang itu biaya transaksinya itu tidak ada. Tapi biaya transaksi ini muncul kalau piutang itu diakibatkan atau piutang itu terjadi atau disalurkan oleh perbankan atau lembaga keuangan. Untuk nilai biaya transaksi itu dicatat. Fungsinya untuk apa? Untuk menambah perolehan piutang dan juga mempengaruhi tingkat suku bunga efektifnya. Untuk ilustrasinya di sini, ini ada di halaman 205. Jadi sebagai contoh di sini, Bank ABC itu memberikan pinjaman kepada PT Mawar senilai 30 miliar, bunganya 8%. Jadi bunga itu dibayar setiap akhir tahun sebesar bunga dikalikan saldo kredit dalam kontrak. Jadi terkait dengan pinjaman yang diberikan oleh Bank ABC tersebut, untuk PT Mawar hanya menerima sebesar 29 miliar 28 juta 84.000 rupiah. Dari mana? Kenapa hanya nilainya sekian? Karena ada yang namanya biaya transaksi. Jadi besarnya kas yang diterima itu sebesar pinjamannya ini 30 miliar kan, dikurangi dengan biaya administrasi 971 juta 916.000. Ini kan? Jadi sebesar 29 juta 29 miliar 902 juta 804.000 rupiah yang diterima oleh PT Mawar. Selanjutnya, untuk akhir tahun itu akan dikenakan amortisasi. Jadi amortisasi untuk awal tahun, untuk tahun yang pertama itu sebesar 2 miliar 400 juta.
Dari mana? Dari besarnya bunga, 8%. 8% dikalikan dengan nilai pinjamannya. Dengan 2.400.000.000. Sedangkan untuk pinjaman yang diberikan senilai 202.507.560. Diperoleh dari mana nilai tersebut? Diperoleh dari besarnya angsuran bunga. Oke, kita lihat dari tabelnya aja biar lebih gampang. Jadi di sini untuk penghitungannya ini. Tadi kan nilai yang diterima sekian. Tahun pertama kan, angsuran bunganya 2.400.000.000. Bunganya sebesar 2.602.527.560. Diperoleh dari mana? Dari nilai awalnya tadi 29.028.084 29.028.084 ini kan, dikalikan tingkat suku bunga efektifnya ini 9%. 26 125 275 560. Ini kebanyakan nol ini tadi. Ini 29.028 086 084 ini ya, dikali dengan 9%. Nih, hasilnya sama kan? Terus untuk pokok pinjamannya senilai 212.527.560 diperoleh dari ini, nilai ini dikurangi dengan besarnya bunga. Bunganya berapa? Ya ini, 2.400.000.000. Nih, jadi nilainya ini. Jadi nilai akhir pinjamannya itu 29.084 sama dengan 29.240.611.560. Jadi ini 2612 29.240.611.560. Sama, dihitung di tahun keduanya juga seperti itu sampai dengan jangka waktu kreditnya yaitu selama 5 tahun. Jadi intinya di sini untuk biaya transaksi itu fungsinya untuk mengurangi besarnya pinjaman yang diberikan. Jadi besarnya pinjaman yang diberikan itu bukan sebesar berapa pinjamannya, enggak, tapi dikurangi dengan adanya biaya transaksi. Yang kedua, ada yang namanya biaya transaksi. Tetapi di sini untuk biaya transaksi ini fungsinya menambah pinjaman yang diberikan. Oke, yang kedua itu terkait dengan piutang. Itu ada biaya transaksi, tetapi dengan adanya biaya transaksi tersebut itu menambah pinjaman yang diberikan. Jadi pinjaman yang akan diterima tadi itu ditambah dengan adanya biaya transaksi. Jadi biaya transaksinya menambah dari pinjaman yang diberikan. Sebagai contoh di sini, untuk Bank ABC memberikan pinjaman kepada PT Kantil sebesar 400 juta. Nih, pinjaman diberikan 400 juta, yang diterima kasnya yang dikurangi dari Bank ABC yang diterima oleh PT Kantil 400 juta. Di sini merupakan jurnal yang dibuat oleh Bank ABC, maka kasnya Bank ABC berkurang sebesar 400 juta. Untuk mencatat biaya yang dikeluarkan,
terkait dengan pemberian pinjaman tadi itu 8.447.550. Kita lihat ini biayanya langsung sebesar 8.447.550. Kasnya ini sekian. Jadi kalau dua jurnal ini digabung, maka akan membuat pinjaman yang diterima oleh PT Kantil itu sebesar 408.447.550. Selanjutnya terkait dengan pinjaman tadi, itu akan dilakukan selama 4 tahun. Jadi tiap tahunnya yang akan dibayar sebesar 100 juta. Untuk bunganya terkait dengan pinjaman tadi sebesar 10% dari nominal pinjaman. Oke, ini langsung kita ke tabelnya aja. Jadi pembayaran pinjamannya yang dilakukan oleh PT Kantil selama 4 tahun. Masing-masing setiap tahunnya 100 juta. Jadi pinjaman awalnya bukan 400 juta, tetapi ditambah dengan besarnya biaya tadi. Menjadi 408.447.550. Angsuran bunganya menjadi 140 juta. Diperoleh dari mana? Oke, tadi untuk bunga yang dibayarkan, bunganya kan tadi 10%. 10% dikalikan besarnya pinjaman 400 juta. Ini kan? Jadi 40 juta. Setiap tahun pembayaran bunganya itu pembayaran pinjamannya 100 juta. Jadi angsuran bunganya 100 juta ditambah dengan 40 juta. 140 juta. Oke? Bunganya sebesar 36.760.280. 36.760.280. Jadi diperoleh dari bunga efektifnya tadi 9%. 9 bagi 100, oke, dikalikan dengan besarnya pinjaman yang diterima oleh PT Kantil, yaitu sebesar 447.550. Jadi sebesar ini 36.760.280. Jadi pokok pinjamannya berapa? Pokok pinjamannya yaitu sebesar 140 juta. Ini kan dikurangi dengan 36.760.280. 103 239.721. Pembulatan ya. Jadi nilai akhir pinjamannya sebesar 408.447.550 dikurangi dengan 103.239.721. Jadi besarnya 305.207.829. Itu untuk nilai akhir pinjaman di tahun pertama. Tahun kedua bagaimana? Tahun kedua nilai awal pinjamannya diperoleh dari nilai akhirnya pinjaman tahun pertama dipindah. Angsuran bunganya itu menjadi pokok pinjaman di tahun pertama dipindah ke sini. Bunganya dihitung dari 9% dikalikan dengan saldonya berapa? Saldonya yaitu 102 juta. Maaf, 102.531 kali dengan saldonya. Jadi pokok pinjamannya nanti diperoleh dari angsuran bunga dikurangi dengan besarnya bunga. Begitu terusnya sampai ke tahun keempat. Jadi di sini untuk besarnya kas sebesar
140 juta. Ini pada saat tahun pertama pinjamannya diberikan itu 103 juta 239.721 sama pendapatan bunga. Tahun kedua sama, diperoleh dari penghitungan di tahun kedua tadi. Bunganya 130 juta yang dibayarkan. Pinjaman yang diberikan, saldo pokok pinjamannya sekian, berkurang kan? Pendapatan bunganya yang dibayarkan sekian. Ini ya, kita lihat akhir tahun keempat pada saat pelunasan, itu kasnya tinggal 110 juta. Pinjamannya diberikannya 100.917.422 diperoleh dari pinjamannya di akhir tahun ketiga. Dan juga untuk pendapatan bunganya 9.082.578. Jadi di sini tahun keempat itu pada saat terjadinya pelunasan. Oke, saya kira penjelasan terkait dengan piutang sudah. Jadi kalau biaya perlakuannya itu ada dua, itu biaya mengurangi kas yang diterima, dan juga dengan adanya biaya tadi bisa menambah dari pinjaman yang diberikan. Oke, saya akhiri untuk pembahasan terkait dengan piutang di pokok bahasan pengakuan awal dan juga biaya transaksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.